Kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. DPR lagi-lagi tersandera kali ini karena status sang ketua. Jadi tersangka kasus korupsi yang mega, Setia Novanto menyatakan perlawanan dengan terbuka. Enggan mundur dengan legawa, kekeh bertahan dengan dalih Undang-Undang MD3. Proses pengadilan memang belum berjalan, praduga tak bersalah tetap perlu dikedepankan. Tapi bagaimana dengan kepatutan dan etika? Pantaskah parlemen dipimpin seorang tersangka? Inilah Mata Najwa. Nasib Setia Novanto. KPK menetapkan saudara SN anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka. Jangan sampai kami terus melakukan adanya penjoliman terhadap diri saya. Kita bicara nasib Setia Novanto, saya akan mulai dengan membahas apa sesungguhnya temuan utama KPK sehingga akhirnya menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka. Dalam konferensi pers sudah disebutkan tapi masih belum konkret. Kalau boleh saya minta konkretkan, Kak Febri. Bukti apa? Apakah misalnya ada bukti aliran dana IKTP masuk ke kantong Setia Novanto sehingga akhirnya KPK berani menyebutkan ia tersangka? Jadi proses persidangan sudah kita lakukan sekitar 90 hari ya. Jadi sekitar 90 hari proses persidangan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Dan di proses persidangan itu kita sudah buka dan periksa sekitar 106 orang saksi. Oke. Ada lebih dari 1.100 bukti surat yang juga diajukan di sana dan lebih dari 6.700 barang bukti yang juga diajukan di persidangan tersebut. Kita periksa ahli juga, termasuk juga tentu keterangan terdakwa sehingga dibukalah rangkaian perbuatan atau rangkaian kasus indikasi korupsi KTP elektronik mulai dari proses penganggaran sampai pada proses pengadaan di sana. Apakah kemudian memang Setia Novanto diduga mengetahui seluruh proses itu dari mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengaturan, semuanya Setia Novanto terlibat? Dan setelah proses penuntutan dilakukan, tuntutan dibacakan, kemudian kami sudah berkesimpulan bahwa memang dua orang terdakwa seharusnya terbukti bersalah dalam tuntutan tersebut dan kemudian kita tuntut dan ada sejumlah pihak yang diduga bersama-sama dengan dua orang terdakwa melakukan indikasi korupsi KTP elektronik yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 triliun. Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya langsung, Kak Febri? Hasil dari tuntutan tersebut kita analisis dan kita pertajam, ketemulah minimal 2 alat bukti tersebut, bukti permulaan yang cukup. Tersangka SN diduga melalui AA. AA ini adalah tersangka sebelumnya yang sudah kita proses, lebih dari 140 saksi kita periksa di sana. Oke. Tersangka SN melalui AA diduga melakukan perbuatan-perbuatan baik itu aktif ataupun pasif dalam proses pembahasan anggaran. Jadi perlu diketahui bahwa indikasi korupsi KTP elektronik ini tidak hanya bicara soal pengadaan, tapi sebelum anggaran disahkan sudah ada indikasi pertemuan-pertemuan, pembicaraan dan pengaturan-pengaturan yang dilakukan Setia Novanto? yang dilakukan oleh sejumlah pihak dan diduga dilakukan oleh tersangka SN melalui AA dalam proses penganggaran ini. Dan juga spesifiknya dalam proses Kak Febri, pengadaan. spesifiknya apakah memang ada bukti Setia Novanto menerima 574 miliar rupiah? Itu yang kita uraikan di dakwaan bahwa ada pertemuan-pertemuan di awal, ada alokasi-alokasi sekitar 49% itu terdistribusi pada sejumlah pihak dan ada yang angka yang disebutkan tadi yang akan atau direncanakan akan dibagikan pada sejumlah pihak termasuk di sana disebutkan di dakwaan adalah tersangka SN dan juga tersangka AA di sana. Nah, inilah tentu yang kita buktikan selama proses persidangan. Saya ingin lempar langsung ke kuasa hukum Setia Novanto. Apakah klien Anda menerima 574 miliar rupiah? Ya, kalau tadi mendengar penjelasan Mas Febri sebagai praktisi hukum,
Saya melihat ada sesuatu yang agak membingungkan. Proses peradilan sedang berjalan, belum diputuskan, tapi kemudian sudah bisa disimpulkan seseorang dinyatakan terbukti bersalah. Nah, bagi saya ingin hanya menempatkan status Pak Setia Novanto sesuai dengan porsinya. Ketika KPK menetapkan status sebagai tersangka, maka tentu kita tidak boleh over prejudice, over prasangka, karena bagaimanapun statusnya masih tersangka. Bukti-bukti dokumen yang tadi dikatakan dalam proses peradilan adalah sesuatu yang berbeda dengan proses penyidikan. Karena itu, hemat saya dengan sistem peradilan, maka tahapan antara penyidikan dengan proses pengadilan itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa mencampur adukkan. Saya mengatakan secara sederhana, kita tidak boleh over prejudice ataupun over prasangka. Bagaimanapun statusnya masih seorang tersangka. Ya, sebuah persangkaan, sebuah prasangka itu walaupun katanya ada belum didesain oleh sebuah bukti-bukti dan kemudian saksi-saksi di persidangan yang keterangannya memberatkan posisi klien Anda. Ya, tentunya itu kaitan dengan seseorang yang dalam proses itu yang sedang didakwa, bukan seorang Setia Novanto yang sedang didakwa. Ini yang saya katakan kita harus tempatkan posisi Pak Setia Novanto sesuai dengan posisinya. Soal bagaimana pembuktiannya itu soal nanti. Jadi hemat saya kita tidak boleh dalam posisi over prejudice ataupun over prasangka. Sesuai dengan tingkatannya saja. Siapa Kalau menurut Anda yang tersangka, over prejudice, over prasangka siapa, Mas Firman? Ya, karena sudah ada pandangan-pandangan sebagian pihak yang kemudian menjudgment, meminta Pak Setia Novanto mundur dan sebagainya. Padahal status tersangka itu belum menentukan apa-apa dan segalanya. Karena penyidikan itu tidak menentukan kesalahan seseorang. Penyidikan itu hanya menentukan bahwa ada proses seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Soal pembuktiannya, soal kesalahannya masih ongoing dalam proses peradilan. Saya ingin minta kemudian Tama Anda ICW memantau intens kasus ini dalam persidangan. Betul tadi dikatakan persidangannya sih sidang dua terdakwa yang berbeda. Walaupun nama Setia Novanto kerap disebutkan dalam dakwaan, kerap disebutkan di tuntutan, kerap disebutkan dalam keterangan saksi-saksi yang diperiksa. Apa temuan Anda yang memang menyangkut kliennya Mas Firman ini? Sebetulnya itu hasil pemantauan ya. Jadi sementara kita memang belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan karena besok hari Kamis itu baru pembacaan putusan. Jadi Pak Irman, Pak Sugiarto itu akan dibacakan putusannya besok. Apa yang disampaikan oleh Mas Febri tadi tentu akan diuji nanti di sana. Apakah itu menjadi fakta-fakta sidang yang dikutip oleh hakim menjadi bukti atau tidak. Nah kemudian yang kita lihat sebenarnya kalau fokus ya pertanyaannya kepada Pak SN sebagai tersangka misalnya. Apa yang ada di sana? Memang ada beberapa yang kita lihat dalam kesaksian-kesaksian itu disampaikan di sana. Yang bicara misalnya soal uang yang dibagikan. Kemudian pertemuan dengan Pak Setia Novanto dengan pihak-pihak tertentu. Jadi memang dari belasan saksi yang kita lihat ada juga yang membantah, termasuk Pak Setia Novanto sendiri. Tapi ada beberapa saksi juga yang membenarkan soal pertemuan-pertemuan. Sepertinya misalnya pertemuan di Hotel Grand Mulia, terus kemudian juga ada lagi pertemuan-pertemuan di tempat lainnya. Bahkan misalnya soal pesan yang disampaikan kepada Budiah sebagai salah satu saksi. Kalau nanti ketemu jangan bilang kenal saya misalnya, yang disampaikan via Prof. Judan misalnya itu kan juga disampaikan. Jadi beberapa saksi. Biar pemirsa clear, jadi disebutkan SN atau Setia Novanto berpesan kepada saksi. Kepada saksi agar tadi misalnya kalau Budiah tolong sampaikan kepada Pak Irman, kalau ditanya bilang nggak kenal saya. Dan pada saat Pak Irman adalah Pak Irman sudah tersangka pada waktu itu. Langsung ke anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ada Kang Maman. Kang Maman, jadi sikap MKD seperti apa atas penetapan status tersangka KPK atas ketua Anda? MKD menghormati dan mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, termasuk kepada anggota DPR, tentu mengedepankan profesionalitas dan juga azas praduga tak bersalah. Nah, pada konteks ini kita tetap mengacu kepada asas legalitas di pasal 244 misalnya, bahwa seorang anggota DPR yang belum dinyatakan terdakwa secara inkrah dan mendapatkan hukuman 5 tahun ke atas, maka dia masih menjadi anggota DPR RI dan mendapatkan gaji dan tunjangan pokok seperti biasa. Nah, dari poin-poin itu tentu kita menghormati keputusan KPK dan mendukung proses itu terus berlangsung. Oke, Kang Maman, itu kan normatifnya, Anda harus bicara seperti itu. Saya mau tanya yang jangan normatif dijawabnya. Anggota MKD, fungsi MKD kan menegakkan marwah martabat kehormatan Dewan. Apakah Anda akan mengambil fungsi itu, menegakkan marwah martabat kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasukkan mengadukan Setia Novanto ke mahkamah yang juga Anda ada di dalamnya? Iya, di pasal 119 MD3
kita memang berfungsi sebagai menjaga martabat lembaga DPR itu sendiri. Ya. Dan baik itu ada aduan atau seperti di pasal 124 tidak ada aduan, misalnya karena ada tangkap tangan atau juga kode etik yang dapat liputan publik seperti ini. Nah, itu betul-betul bisa kita lakukan. Apakah akan dilakukan? Kita lihat sampai sejauh mana publik sebenarnya mengapresiasi kasus ini. Karena saya masih melihat bahwa sungguhnya publik juga harus disadarkan tentang proses peradilan yang adil, transparan, dan juga memberikan hak. Jadi jangan sampai negara kita punya budaya yang terlalu reaktif, emosional, sehingga... Menurut Anda emosional ketika Betul. orang menuntut ketua parlemen yang menjadi status tersangka untuk mundur itu emosional? Ya, secara keseluruhan menurut saya ini menjadi karakter bangsa kita. Di kasus apapun, bukan hanya kasus penetapan tersangka. Jadi Tama emosional, Ray Rangkuti emosional, orang-orang itu emosional ketika meminta. Bagaimana? Anda emosional, Kang Tama? Iya, tentu saja begini ya. Kalau dalam konteks etik, kan tentu kita harus lihat hal yang berbeda dengan putusan pengadilan. Tentu kalau kemudian etik bekerja, itu tidak menunggu vonis pengadilan dulu. Misalnya bentuk-bentuk pelanggaran seperti apa? Contoh yang kita bahas di awal misalnya, ketika ada misalnya indikasi, informasi, atau belum vonis ya, tapi disampaikan dalam fakta persidangan oleh saksi. Saya diminta pura-pura nggak kenal, karena misalnya akan membahayakan kepada seorang tersangka. Nah pertanyaannya, apakah secara etik itu dibolehkan? Ketua DPR meminta kepada orang lain agar saksi bilang nggak kenal atau menyuruh saksi untuk berbohong, misalnya. Itu walaupun sebenarnya, gini, itu belum vonis kalau ya. itu memang ada, itu sebenarnya kesempatan publik untuk memberikan laporan itu ke MKD, dan nanti kalau memenuhi syarat-syarat formil, itu bisa diproses. Maksud saya gini, Mbak Nana. Kang Maman tidak perlu laporan, saya juga sudah membaca kok aturan itu dan saya akan tunjukkan Betul, ke itu di pemirsa. pasal 124. Tidak perlu aturan, pasal 4 ayat 1 tanpa aturan pun, tanpa laporan pun, tanpa pengaduan pun bisa kok MKD mengusut kasus ini kalau memang mau. Ya, jadi pertanyaannya pada Betul. tadi. Betul. Tetapi MKD bukan hanya seorang dua orang. Kita membutuhkan prasyarat sebuah rapat. Ada rapim, lalu anggota. Nah ini sebenarnya apa yang saya katakan tadi, bahwa kita harus tetap bersifat rasional, bahwa publik juga harus disadarkan ada sebuah proses yang harus dilalui, termasuk kesadaran publik. Kang Maman mohon maaf, bukan 1-2 orang, tapi saya ingat Anda dulu melaporkan Setia Novanto loh kasus Trump. Ketika Setia Novanto bertemu dengan Donald Trump. Dan bukan saya seorang kan? Ada 6 orang saya ingat, salah nah, satunya apakah Anda. sekarang publik bisa atau praksi-praksi Jadi itu saya bisa? sekarang tanya, kalau dulu Anda mengadukan Setia Novanto karena bertemu Trump, apakah sekarang Anda akan mengadukan Setia Novanto juga karena menjadi tersangka kasus KPK? Kita tunggu. Yang jelas pemerintah sekarang punya banyak agenda yang harus disukseskan di DPR. Ada agenda soal katakanlah besok akan voting undang-undang pemilu, ya kan Kang Maman? Ada agenda Perpu Ormas, apakah akan disetujui atau harus tidak? Diakui ada banyak agenda, jadi Golkar tetap diperlukan. Oh ya, harus Sangat diakui. diperlukan. Bahkan boleh disebut untuk koalisi. Salah satu menurut saya teman yang paling setia dengan Pak Jokowi saat ini adalah Golkar. Salah satu ya. PKB nggak disebut ada Ya orang. PKB kan di kasus yang lain misalnya agak berbeda ya. Tapi sejauh ini dengan Gimana, Kang Golkar Maman? relatif belum punya irisan yang cukup berbeda ya. Dari langkah politik maupun di dalam soal pembahasan. Saya mau tanya Anda undang-undang. belak-belakan, lebih menguntungkan bagi Jokowi dan pemerintah sekarang kalau Ketua Umum Golkar tetap Setia Novanto, karenanya pemerintah tidak akan mendorong mundur? Bahwa yang mendukung Pak Jokowi itu bukan Setia Novanto. Yang mendukung Pak Jokowi itu Partai Golkar. Bukan pribadi Pak Setia Novanto, itu harus dipisahkan. Ya. Dan kita harus konsisten terhadap keputusan. Partai Golkar itu partai yang taat asas. Gitu. Jadi Rapimnas memutuskan bahwa Partai Golkar mendukung, bukan Setia Novanto. Partai Golkar mendukung Pak Jokowi, mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Ini harus konsisten dilakukan. Setiap waktu tersangka nanti menjadi terhukum, Partai Golkar tidak akan bergeser dari situ. Jadi kita harus pisahkan kasus pribadi. Jadi kalau Ketua Umumnya ganti tetap akan seperti itu? Tetap akan seperti itu, kan itu adalah keputusan Rapimnas. Dan ini hanya bisa dirubah oleh keputusan yang lebih tinggi. Jadi tidak bisa rapat pleno menganulir keputusan Rapimnas. Baik, itu baru satu hal. Dan kemudian ada politik. fakta hukum bahwa Golkar pernah mengalami ketika Pak Akbar Tanjung jadi tersangka, kemudian pernah dihukum, pernah juga ditahan, tetap ketua DPR, tetap ketua umum Partai Golkar, kemudian di Mahkamah Agung bebas. Coba bayangkan ketika itu kalau Akbar Tanjung diberhentikan. Dan apa fakta hukumnya? Apa fakta politiknya? Golkar menjadi pemenang di pemilu berikutnya. Tapi di tahun 2004 Golkar menjadi pemenang. Tapi seingat saya yang saya dengar kemarin, Artinya apakah Pak Nurdin mau mengatakan kalau dipimpin terus oleh Setia Novanto dalam kasus terdakwa bisa-bisa 2019 Golkar malah lebih hebat lagi gitu? Tentu tidak saya mengatakan begitu, Bung Raya. Tentu tidak. Kita harus break. Tapi kita akan lihat proses Pak berikutnya. Nurdin, saya ingin tanya, apakah
saya akan tanya dalam kapasitas sebagai Golkar, karena nanti DPR Kang Maman bisa menjelaskan. Tetapi apakah Golkar tidak merasa terbebani ya? Ini sekarang sudah mau pilkada 2018, sebentar lagi pilpres, banyak sekali urusan. Hebatnya Golkar di Ketua situ. umumnya tersangka tidak merasa terbebani. Itulah hebatnya Golkar. Hebatnya Golkar itu. Kenapa? Karena Golkar punya sistem yang baku. Hebatnya Golkar, kenapa saya katakan demikian? Karena dia punya sistem yang baku. Sudah ada mekanisme, seluruh fungsi-fungsi sudah dibagi habis dalam aturan, termasuk dalam tata kerja. Misalnya, ketua umum berhalangan, ada ketua harian yang melakukan fungsi-fungsi koordinasi yang dinamis. Jadi ketua umum tidak perlu kerja karena ada ketua harian. Bukan tidak perlu kerja. Gitu. Ini ada hal yang strategis, ada hal yang teknis. Hal yang teknis yang berkaitan kebijakan dan sebagainya, pelaksanaan program, konsolidasi organisasi, konsolidasi pemenangan, konsolidasi kaderisasi dan sebagainya. Saya tidak itu dilakukan ketua harian bersama Pak Nurdin, bukan maksud terbebani kerja, tetapi terbebani image, tidak merasa itu citranya soal lain, buruk. itu soal lain. Tergantung daripada kinerja partai dalam melakukan kerja-kerja politik, kemudian melakukan kerja. Jadi citra Golkar tidak ternodai ketuanya menjadi tidak tersangka? akan ternodai. Tidak ternodai ya? Citra, pengaruh itu pasti ada. Nah ini seberapa jauh daripada seluruh kader seluruh Indonesia bisa bergerak untuk menghadapi daripada tantangan ini. Saya mau ngomong apa lagi Mbak Najwa ya? Kalau kasus begini ya, bagi Golkar nggak merasa terhina. Kasus sudah begini berulang kali dikatakan juga, enggak, kita hebat. Terus saya mau ngomong apa lagi? Jelas mekanismenya. Iya, itu maka Bung kalau Nurdin. sistem itu berjalan, Golkar ngapain terhina? Iya, orang Bukan nggak berbicara soal Orangnya mungkin bagaimana terhina, tapi manajemen partainya tidak akan organisasi. terhina. Gitu. Nggak bicara manajemen organisasi. Nggak bisa, Yang sistemnya akan dibicarakan berjalan. orang ini Dan adalah seluruh fungsi-fungsi partai akan apakah berjalan secara Golkar baik. sebagai Golkar, sebagai partai, sebagai komunitas, merasa nggak bahwa perilaku pimpinannya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus IKTP yang Saya tanya dulu, kalau sudah tersangka apakah sudah bersalah? Bung, kita tidak bicara ini yang nampaknya Bung Nurdin tidak sampai nih. Bukan. Kita bicara tentang anggapan, bukan proses. Tidak bisa, hukum Tersangka tidak bisa itu dalam proses persepsi. hukum. Oke, satu. Ya. Kalau disebutkan tadi misalnya 3 asas yang mengatakan orang tua harus mundur, itu juga legalitas dalam undang-undang. Baik. Kita nggak bicara itu. Kalau kita bicara itu, saya nggak bicara moral juga. Itu maksud saya. tanya Bung Rangkuti. Nah, kenapa kita bicara moral? Karena kita ingin melampaui ini semua. Oke, kita kasih melampaui apa asas yang praduga tak dimaksud di bersalah. dalam Undang-Undang MD 3. Oke, kalau dua-duanya berbicara, melampaui soal pemirsa tidak bisa kemampuan dengar. Bang Rey, saya manajerial kasih dalam kesempatan. lingkungan Mas Partai Nurdin, Golkar. bagaimana? Itu Bagaimana? yang kita bicarakan, Jadi gini, Bung Nurdin. apakah kita mengakui bahwa dalam norma hukum kita, dalam praktek hukum kita, ketika Bung, kita harus tidak menjunjung bicara tunggu dulu saya norma bicara hukum. dulu. Baik, Tunggu kita dulu, saya dengarkan. bicara Kita dulu. bicara norma Tunggu berbangsa. dulu saya bicara dulu. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Tunggu dulu saya bicara, baru Anda bicara. Itu dua hal Baik, berbeda. kita dengarkan dulu. Tunggu Kita dulu, saya bicara, dengarkan. baru Anda bicara. Silakan Ya. Bang Nurdin. Kalau kita mengakui asas praduga bersalah sebagai bagian dari proses hukum, maka kita harus menyatakan bahwa Novanto belum bersalah. Kan itu kan? Sekarang baru tersangka, baru awal sebagai proses. Saya kira pengacara yang bisa menjelaskan, saya orang hukum. Tapi kita harus sebagai negara hukum harus menyunting yang namanya asas praduga tak bersalah. Baik. Itu aja Bung Rai kuncinya. Itu betul. Nah, Makanya itu taat kita hukum. nggak bicara itu. Oke. Kita bicara di atas itu. Dipersembahkan oleh